Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan biar tetap bisa semangat jalanin ibadah puasanya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Ajeng, mahasiswa manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Tadulako. Kali ini aku membahas mengenai merancang komunikasi visual. Nah, sebelum lebih lanjut nih teman-teman udah tahu belum sih asal-usul dari desain komunikasi visual? Nah, desain komunikasi visual sendiri berasal dari tiga kata, desain yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya merencanakan atau merancang. Dalam hal ini, ada unsur untuk mengenali permasalahan, menetapkan tujuan, dan menentukan pemecahan. Pada prinsipnya, desain komunikasi visual adalah perancangan untuk menyampaikan pola pikir dari penyampaian pesan kepada penerima pesan berupa bentuk visual yang komunikatif, efektif, efisien, tepat, terpola dan terpadu, serta estetis melalui media tertentu sehingga dapat mengubah sikap sasaran. Elemen desain komunikasi visual adalah berupa gambar atau foto, huruf, warna, dan tata letak dalam berbagai media, baik media cetak, massa, elektronik, maupun audiovisual. Sementara itu, kata visual sendiri bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indera penglihatan kita, yaitu mata. Visual juga berasal dari kata Latin yaitu videre yang artinya melihat yang kemudian dimaksudkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi, desain komunikasi visual bisa dikatakan sebagai seni menyampaikan pesan, arts of communication dengan menggunakan bahasa rupa visual language yang disampaikan melalui media berupa desain. Komunikasi visual bertujuan untuk menginformasikan, memengaruhi, hingga merubah perilaku target audiens sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bahasa rupa yang dipakai yaitu berbentuk grafis, tanda, simbol, ilustrasi, gambar atau foto, tipografi atau huruf, dan sebagainya yang disusun berdasarkan kaidah bahasa visual yang khas. Isi pesannya diungkapkan secara kreatif dan komunikatif, serta mengandung solusi untuk permasalahan yang hendak disampaikan. Nah, setelah mengenal apa itu desain komunikasi visual, pasti teman-teman bertanya-tanya ke sih, gimana ya caranya membuat desain atau komunikasi visual? Ada 3 tahap sederhana dalam merancang komunikasi visual. Yang pertama, tentukan tujuan komunikasi visual. Nah, desain sendiri bertujuan untuk menghasilkan karya yang memiliki sifat problem solver, sehingga karya desain yang dihasilkan nanti harus dapat mengkomunikasikan tujuannya kepada target audiens. Nah, ada 5 tujuan komunikasi dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, menginformasikan, to inform, mengajak, to persuade, mempengaruhi, to influence, mendidik, to educate, dan juga yang terakhir adalah menghibur atau to entertain. Masuk ke tahap yang kedua adalah menganalisa permasalahan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menganalisa permasalahan, yaitu who. Tentukan dulu nih target audience dan jelaskan kenapa hal tersebut penting untuk mereka. Yang kedua, what. Tentukan pesan yang ingin disampaikan berdasarkan dampak apa yang akan diterima oleh target audience yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga, where and how. Di mana dan bagaimana nantinya komunikasi ini disampaikan. Jadi kita harus menentukan dulu nih tempat dan medium yang akan kita gunakan. Contohnya ada digital ads atau iklan digital. Seperti menggunakan medium di Facebook ataupun YouTube atau mungkin Instagram. Kita bisa menggunakan iklan digital untuk mempromosikan atau berkomunikasi dengan target audiens kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan media printing ads sebagai medium berupa poster atau banner yang bisa kita tempatkan di lokasi tertentu. Tahap terakhir ada eksplorasi perancangan yang tepat. Sebelum melakukan perancangan, usahakan dulu ajukan beberapa pertanyaan kepada klien atau target audiens kita. Misalnya, apa sih parameter desain yang diinginkan? Seperti apa tampilannya, dan seperti apa komunikasinya. Setelah mendapatkan jawaban, maka hal yang harus dilakukan adalah mencari 3 kata kunci yang sesuai dengan jawaban untuk dijadikan dasar eksplorasi desain yang tepat.
Yang kedua, apa hal penting atau prioritas yang diinginkan klien dalam hasil perancangan? Contohnya, meningkatkan pendapatan, meningkatkan brand awareness, atau mendapatkan consumer insight. Nah, dalam hal bisnis sendiri, komunikasi visual bisa digunakan untuk hal promosi, seperti yang dikatakan Kotler, bahwa tujuan promosi adalah promosi merupakan berbagi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produknya yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya. Jadi, komunikasi visual sendiri bisa sangat digunakan untuk dalam mencapai target audiens kita. Melalui desain komunikasi visual, kita akan lebih mudah memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk yang kita miliki kepada konsumen atau brand awareness untuk konsumen kita sendiri atau target konsumen kita sendiri. Nah, itu tadi nih teman-teman, perancangan dalam desain komunikasi visual. Semoga bisa dengan mudah dipahami dan tentunya memberikan manfaat ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang udah punya bisnis, udah bisa nih menerapkan komunikasi visual baik di YouTube, di Instagram, dan juga di Facebook untuk memasarkan produk yang dimiliki atau bisnis yang dimiliki agar bisa lebih dikenal oleh target audiensnya. Sekian pembahasan mengenai perancangan komunikasi visual. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan di kolom komentar, meninggalkan jejak dengan like dan juga subscribe. Sekian, dadah teman-teman semuanya. Thank you for watching.